Oh, terima kasih Pak Yopi. Apa lagi dulu, Bu? Iya. Panggilan Bu dari TK. Dari ibu-ibu tadi langsung saja ya ibu-ibu ya, biar ini kita mulai saja. Dari Petra sudah ada yang datang 3 orang. Sudah Bu. Sudah Bu. Halo. Iya Bu, udah Bu. Bu Elvi Bu. Nah, ya, dari Petra sudah 3 orang hadir ya. Iya Ibu. Dari Sawangan Ibu Herlin. Iya, tinggal 1 Bu yang belum masuk Bu. 4 orang, 1 yang belum hadir. Ya, Ibu. Yang 1 yang belum hadir. Ya, dari Ya. GPIB Shalom. Saya ada Bu. Dari Shalom. Salam ada. 4 orang sudah ada. Ada 3 orang. Kenapa ya Pak? Iya, dari Bepengan. Siap Bu. Ya, Pak Agus. Dari GPIB Kartika Sejahtera. Artika hadir Bu. Mana bagaimana ininya? Hadir? Hadir, Ada Bu. Kartika? Artika hadir Bu. Ya, dari Trinitas. Hadir Bu. Trinitas sudah. Ya, dari Cinere. Selamat pagi Bu. Dari Cinere, Ibu. Ini dia lagi. Dari Damai Sejahtera itu. Dia lagi ngapain nih kayaknya Bu. Dari Gideon. Dari Gideon belum ada ya. Ada Bu Helen. Saya Yohana. Dari Gideon ada ya. Dari Nehemia. Pagi Bu Helen. Ada ya. Dari Panjalan. Tunggu dari dulu. Mana suratnya ya? Bukit Sentul. Dari Bukit Sentul. Ada Bu. Saya benar ya. Yang ada ya. Dari Cimanggis. 2 orang. Gedang dulu, Bu. Dari Cimanggis. Ada Ibu 2 orang. Nah, ada ya. Ya. Jadi yang belum ada dari Bukit Sentul ya. Bukit Sentul, saya ulangi, dari Bukit Sentul ada. Ada Bu. Baru Baru saya. Ya. Oke. Indah harus. Kalau nggak bisa masuk. Hadir semua nih Pak Agus, hanya Sola Gracia dan
Dari Immanuel ada ya? Ada Immanuel 4 orang, Bu. Ya, terima kasih. Oh, di Dari Kartika tadi ada, dari Kartika. dicatat aja, Li. Bojonggede ada. Dari BGPP Bojonggede hadir Bu Dari Helen. Bojonggede, ibu-ibu. Hadir Bu Helen dari GPIB Bojonggede. Ya, dari Cornelius. Cornelius, ada dari Cornelius. Dari Pelita Hidup, Komunitas sehat. dari Pelita Hidup ada Ibu. Ya. Ya, hadir semua nih Pak Agus, tinggal sholat gracia ini. Pancoran rahmat, Bu Helen. Pancoran rahmat udah datang belum? Pancoran Rahmat. Ibu-ibu, ibu-ibu mohon di unmute itu di laptop ya Bu, di unmute tuh yang di laptop supaya semuanya jelas terdengar. Coba jadi tidak ada suara-suara lagi. Nanti kalau sudah dimulai pertemuannya, BP Mupel sudah membuka pertemuan ini, saya mohon ibu-ibu untuk bisa me-unmute-nya volumenya masing-masing supaya tidak ada yang bicara-bicara atau supaya kita cepat selesai, Ibu ya. Udah amin, maaf. Halo Pak Yopi. Pancoran rahmat dulu, pancoran rahmat. Ya, bagaimana Bu? Pancoran rahmat ada. Tadi Bu Gladys mau coba masuk, susah. Agak susah. Ya, Bu Helen sudah berapa jemaat yang hadir, Bu? Semua hadir Pak Yopi selain Sola Gracia dan Galilea. Oh iya. Berarti yang sudah hadir 20 jemaat ya, Bu? Iya. Sudah hadir 20 jemaat Pak Yopi. Oke. Kalau sudah hadir semua, mungkin acara rapat pengurus Mupel Jabar 2 ini akan segera dimulai. Ya, ibu-ibu sekalian. Pak? Itu. Iya. Volumenya kurang ya Pak Agus? Hanya Bu? Agak kecil. Suara. Iya. Suara siapa Bu? Saya kok jadi kurang kuat ya Pak Agus? Oh, di tempat Ibu digedein lah. Udah full. Nah, Oh, udah full. kalau suara ibu kedengaran Bu, jelas Bu di luar. Masing-masing aja. Tapi berdekatan nggak bisa loh. Bunyi nanti. Ya, biasa ibu itu dibilang masih. Yang berdekatan feedback tuh.
Bisa itu ini bahkan bisa Mute aja ya, mute ya. Mute gimana? Nggak bisa sih. Jadi bukan bisa. Oh. Halo, selamat ketemu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat ketemu di pertemuan perdana. Nah, di-unmute dulu Bu, di-unmute semua dulu. Kita ini kalau ibu-ibu nih kalau udah mau ketemu nih, aduh ngomongnya banyak pasti nih. Di-unmute dulu, nanti. Kangen, Pak. Ya, nanti kalau kita sudah buka baru kita ngomong ya Bu ya. Iya. Ya, ini acaranya kita akan segera mulai. Seperti biasanya, karena dalam program ini kita nggak ada tuan rumah, nanti rapat ini akan dibuka oleh Korwil PKP Ibu Helen dalam doa. Sesudah itu nanti saya pandu untuk selanjutnya. Silakan Bu Helen. Hilang tuh suaranya Bu Helen. Iya. Ya ampun, ini suaranya di mana lagi nih? Selamat pagi ibu-ibu semua. Ya, Ibu buka dengan doa Bu. Ya, selamat pagi, Pagi Bapak Bu. Ibu, salam sehat semua. Kita buka pertemuan pengurus Mupel Jabar 2 pada hari ini dengan doa ya ibu-ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan karena sampai pada hari ini Engkau senantiasa menyertai kami. Semua Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kesehatan, hingga pada hari ini kami boleh berkumpul, menyatukan hati kami dalam pertemuan pengurus Mupel Jabar 2. Walau sarananya hanya melalui Zoom online, Engkau tahu ya Bapa, kami tetap bersyukur kepadamu, hingga kami boleh diberi kekuatan dan kesehatan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam situasi yang masih tidak menentu ini, dikarenakan masih pandemi COVID-19, kami tetap bersyukur menikmati anugerah kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, kami akan mulai pertemuan pengurus Mupel Jabar 2 ini, kiranya Engkau sertai kami, hingga kami memperoleh satu pemahaman sama di setiap pengurus Mupel Jabar 2. Pertemuan ini juga dapat menjadi sarana untuk kami bisa berdiskusi, memperoleh keputusan bersama. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Helen sudah membuka kegiatan pertemuan pengurus PKP Mupel Jabar 2 ini dengan doa. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pagi hari ini kita akan segera memulai. Saya informasikan bahwa pertemuan pengurus Pelkat Mupel Jabar 2 untuk Pelkat PKP ini yang terakhir dalam program kita 2020-2021. Jadi yang kami mau sampaikan pada pagi hari ini ada beberapa hal. Antara lain nanti kita akan membuka dari 20 jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami nanti akan dipandu oleh Ibu Helen atau saya langsung sendiri memperkenalkan mengenai wajah-wajah baru dari pengurus Pelkat PKP di tingkat jemaat masing-masing. Nanti urutan-urutan kegiatannya setelah kita perkenalan semuanya, baru kita akan mendengar sambutan dari, karena tidak ada rumah, ini sambutan langsung dari BP Mupel Jabar 2 yang akan disampaikan oleh Ketua 5 sekaligus merangkap Ketua 3 Bapak Penatua Robi Wekes. Dari BP Mupel yang hadir juga ada Bendahara BP Mupel Pak Yopi Mandang, itu Pak Robi Wekes Ketua 5,
Pamandang sebagai bendahara, Pak Robi Beke sebagai ketua 3 mendampingi ketua 5 sekaligus merangkap ketua 3 dan saya sendiri sebagai sekretaris 2. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Agus bisa tampilkan dia punya daftar nama jemaat. Langsung kita mau tanya, memperkenalkan sapaan dari masing-masing jemaat, yaitu dari pengurus PLK TKP yang baru. Silakan Pak Agus, tolong tampilkan dulu Pak. Daftar yang kemarin Pak Agus. Ya. Iya, terima kasih Pak Agus. Saya langsung aja. Kita nih mau lihat ibu-ibu cantik nih dari pengurus PLK Mupel Jabar 2. Tolong sapa pertama dari Petra, mana Petra? Ibu Elsie, Ibu Eva, dan Ibu Fani. Iya. Selamat pagi, siang Pak, Ibu Ya. semua. Iya, terima kasih Ibu Elsie, Roliana. Ya. Selamat pagi, hadir semua 3 orang ya Bu. Ya siap. Ibu Eva masih belum bisa masuk. Oh iya, enggak apa-apa. Yang penting kita udah Ya. lihat Ibu punya wajah mewakili Petra Bu. Ya. Oke siap. Berikutnya Makasih, Pak. dari Sawangan, Ibu Herlin, Ibu Jenny, dan Ibu Eva, Ibu Tresia. Silakan. Dari Sawangan, Ibu Herlin Korongkeng, Ibu Jennifer sudah ada. Sawangan? Oke. Kalau Sawangan belum, Sawangan apa? Dari Sawangan sudah hadir, Pak. Iya mana? Ah ini Ibu Ibu, Jennifer. Ibu siapa itu Ibu? Ibu Disebutkan Jennifer. Ibu Jennifer Tamunan. Iya. Yang hadir berapa orang Bu? Tadi saya lihat sudah ada semua ya Pak ya. Ada Kak Herlin, Ibu Eva, dan Ibu Teresia. Oke, mantap. Terima kasih Bu dari Sawangan. Kita Terima yang kasih Pak. ya, berikutnya dari Shalom. Shalom, Ibu Refni. Halo. Oh, ini Ibu Refni. Yang tidak hadir. Ya, hadir berapa orang? Hadir. Hadir kita berempat, Pak. Oke, komplit ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut dari Pancoran Rahmat. Ibu Riri Hena, Ibu Melda. Sudah hadir? Hadir, Pak. Wah, Ibu Joy Riri Hena. Ya, Bu Luar Joy. biasa ya. Mantap sekali Ibu. Hadir berapa orang Bu? 4, Pak. Oke, terima kasih Pancoran Rahmat 4 orang. Berikutnya dari Pengharapan. Pengharapan, Ibu Yenti. Tolong yang masih dibuka, tolong di-mute dulu ya, di-mute dulu. Ya, Pengharapan. Hadir. Ya, Ibu Mita Marbun. Sudah. Berapa orang Bu? 3 orang kita, 3 Pak. orang. Terima kasih Pengharapan. Lanjut dari Kartika Sejahtera. Kartika Sejahtera ada? Selamat siang Bapak Ibu, kami Kartika Sejahtera. Mantap Ibu Emilia. Ya, hadir 2 orang Bu. Iya Pak, hadir 2 orang. Ya, terima kasih Bu Amelia. Langsung Trinitas. Sama-sama. Trinitas. Ibu hadir, Pak. bukan main. Ibu Sandra Rawis ya Bu ya. Ya, shalom. Salam Ibu. Berapa orang Bu Ibu hadir Bu? Kita ada 4, Pak. Luar biasa ya. Udah masak Bu ya tadi pagi ya. Puji Ya. Tuhan. Udah selesai, Pak. Iya, terima kasih Bu. Kita langsung untuk Cinere. Iya, saya Rosa. Rosa hadir, Pak. Ibu Rosa. hadir. Mantap. Iya. Ibu Rosa Maria ya. Iya. Berapa orang Bu? 3 orang ya. Ya, yang 2 tadi sudah terlihat, tapi mungkin agak hilang-hilang gitu ya. Ya, enggak apa-apa. Mereka lagi pasang lipstick kayaknya Bu ya. Ya. Iya, Pak Berikutnya Yopi. dari Damai Sejahtera. Damai Sejahtera sudah. Ibu Malam, Peta Sembiring ada. Ibu Lim Hukum ada. Damai Sejahtera. Oke, Damai Sejahtera.
Damai Sejahtera itu Belum kelihatan nih. belum kelihatan. Kita lanjut aja dulu. Gideon, Ibu Natalia. Pak, ya. Ibu Natalia luar biasa Ibu ya. Ya, Ibu amin. berapa orang yang hadir Bu? Dua aja, Ada Pak. dua. 2 saja tapi mantap Bu ya. Ya. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Kasih. Dari Nehemia, ada Nehemia. Ada, Pak. Selamat pagi, Pak Yopi. Sama ini kompak 2 orang ini ya, luar biasa jauh-jauh. Mantap. Terima kasih Bu. Dari Pancaran Kasih. Pancaran Kasih. Ya. Tadi ada Ibu Pancaran Kasih. Pancaran Kasih ada. Ibu Tadi Elvira. sudah ada Pancaran Kasih. Oh sudah ya? Sudah ya? Oke. Sudah Pak, sudah tadi. Kayaknya lagi beli kue nih kayaknya Pancaran Kasih. Kue. Toko hilang-hilang kali ya. Jadi Pancaran Kasih tadi Iya. udah ya. Iya, Kita sudah lanjut ada. aja. Iya, kita lanjut aja Bukit Sentul. Ibu Genade. Bukit Sentul. Bukit Sentul. Pak. Oh siang. Ya. Biasa. Siang, Pak. Nah, Bukit Sentul, ayo suaranya mana? Berapa orang nih Bu? Yang fix hari ini 3 orang, Pak. 3 orang. Mantap Bu. Terima kasih banyak. Dari Cipecang. Cipecang. Oh, Cipecang. Hadir, Pak. Mantap, 4 orang bersaudara ini. Luar biasa. Bukan main Cipecang. Terima kasih Bu. Dari Cimanggis. Hadir, Hadir, Pak. Nah, cuma yes. Ibu Pandai sudah masuk ya. Ya, hadir, Pak. Ya. 3 orang ya Bu ya. Sementara 2 orang, Pak. Oke Bu Maya. Dua aja, ya boleh. Bu Maya. Dari Sebaot. Sebaot. Selamat siang, Pak. Selamat siang, luar biasa Ibu Rosa Sipa Elut ya. Luar biasa. Dari Sebaot 4 orang hadir, Pak. Mantap Bu. Jangan lupa ya asinannya, jangan lupa Bu asinan. Oke, terima kasih dari Manuel. Immanuel. Ibu Lapian. Mana Ibu Elvira? Elvira. Tadi ada Ibu Elvira. Iya. Immanuel. Ini. Immanuel, Bu. Ini tadi sudah nongol Ibu Elvira. Oh, tadi sudah ya. Ya, dicatat saja. Ini kayaknya mereka lagi. Ya, Immanuel bagaimana? Oke, nggak apa-apa belum menyapa. Kita menyapa berikutnya dari Pelita Hidup. Mana Pelita Hidup? Ibu Fani mana? Ibu Fani. Ya. Tadi sudah ada Pelita Hidup. Iya. Ini kayaknya lagi ngurus roti kayaknya nih. Gilang lagi nih Pelita Hidup. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut dengan Bojonggede. Bojonggede, Ibu Ariata. Bojonggede. Selamat siang, Pak. Bukan main. Hadir. Ilia ya. 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 Ibu tadi jalan tuh, iya luar biasa, udah kompak semua. 3 orang Bu ya? Ya, hadir, Ya. Pak. Oke. Dari ya. Ibu Lapian ya. Ini dari Cornelius. Ada Cornelius? Ada Pak. Selamat Wih, siang. Selamat siang Ibu. Jangan lupa ntar Bu bungkus tapenya sekalian Bu ya. Sip Pak, oke. Ya, sip. Hadir 3 orang Pak. Mantap Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kita udah lagi apa? Galilea udah muncul Galilea? Udah Kak. Nah, Dari Galilea. Galilea kayaknya belum. Itu ya. Tapi Pelita Hidup sudah dapat channel belum? Itu nggak benar. Oke. Dari BPPO kita ada Pak Robi Wekes, ada saya sendiri, Pak Yopi Mandang sebagai bendahara. Dari Ibu Helen Hotnauli Lunganausi Hombing. Waduh, ini kalau Hotnaulinya ini repot ini. Ibu Jangan, Gledi, Pak. Pak Jimmy sebagai
dari multimedia dan Pak Agus dari Dewan Pejabat 2. Oke, Bapak dan Ibu, ini kita sudah perkenalan. Mungkin ada yang belum saya sebutin namanya, Bu? Dari ibu-ibu pengurus PKP Mupol Jabar 2 kelihatannya sudah ya. Nanti kalau belum nanti diingatkan lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah perkenalan, sekarang kita masuk dalam pertemuan kita, tapi sebelumnya kita dengar dulu. Ini merupakan sambutan untuk Pelka di Mupol Jabar 2 yang terakhir, ya, yang disampaikan oleh Ketua 5 merangkap Ketua 3, Penatua Robi Wekes. Bung Robi, kalian menyapa ibu-ibu dulu. Silakan Pak Robi. Ya. Baik, Bung Yofi, terima kasih. Ya. Ibu bisa dengar ya suara saya, Bu ya? Ya, jelas Pak, jelas. Ya. Oke, baik. Selamat pagi. Puji syukur pada Tuhan kita, Kepala Gereja Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh berjumpa pada pagi hari ini. Salam kami dari BP Mupol Jabar 2 untuk selamat melayani bagi ibu-ibu yang sudah melewati proses pembinaan, kemudian diteguhkan, dan pada hari ini kita berkumpul yang sekaligus tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris, Pak Penatua Yakob Tala, bahwa ini merupakan rangkaian akhir dari proses PKA atau Program Kerja dan Anggaran tahun 2020-2021. Nah, oleh karena itu kami dari BP Mupol mohon kepada kita sekalian yang hadir, nanti dipandu oleh Ibu Korwil kita, Ibu Helen Lumanau Siombing, untuk kita mereview program yang sudah berjalan, yang mungkin nanti di tahun 2021-2022 bisa saja ada yang tidak jalan dilakukan di program ke depan, atau ada masukan dari ibu-ibu agar mempermudah pada program baru sudah bisa dilakukan inventarisir saja di usulan tadi. Kenapa yang akan kegiatan yang mendekat di awal tahun mungkin akan ada pemilihan korwil untuk PLK. Jadi supaya tidak terlalu padat, karena awal tahun itu biasanya sudah mulai dengan penyusunan program di jemaat dan juga penyusunan program di tingkatan level dan nanti PST di MS, Majelis Anggota GPIB. Karena itu biarlah siang hari ini silakan kepada ibu-ibu, nanti juga akan diikuti oleh Pak Ketua yang Tala. Kita akan bersama-sama menghantar ibu dalam semangat yang baru dengan pengurus yang baru. Tentunya juga ini merupakan satu rangkaian dalam kita kebersamaan di Mupol Jabar 2. Jadi mungkin kalau bagi yang sudah selama ini Sebentar Pak Robi, suaranya hilang. Suaranya hilang. udah bagus. Udah. Ya oke, lanjut. Ya, jadi saya kembali apa yang disampaikan Pak Yofi tadi. Kami sudah melakukan proses pergantian BP Mupol. Tinggal nanti dilakukan serah terima dalam satu ibadah yang dilakukan di jemaat yang ditunjuk nanti ke depan. Untuk ketua 3 yang biasanya pendeta, pada saat ini kita berkesempatan untuk kembali ke presbiter ke Penatua Bapak Evangelium Lantu, dan sekretaris 2-nya Ibu Diaken Levania Santoso. Jadi nanti ada waktu kita akan berkenalan ketua 3 dan sekretaris yang baru. Tentunya nanti dengan semangat yang sama, silakan semua kita boleh melakukan kegiatan kita pada siang hari ini.
Silakan nanti langsung dengan semangat spirit tetap dengan Ibu-Ibu Korwil, Bu Helen dan Bu Korwil, Bu Gladys, Pak Yopi dan saya akan mendampingi dalam pertemuan ini. Selamat untuk menjalankan pertemuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak kita sekalian bersama tim SM, Pak Agus yang sudah membantu dalam kegiatan pagi hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Salam. Terima kasih Bung Robi sambutannya. Jadi Ibu-ibu, sekarang kita masuk dalam pertemuan kita. Arahan dari Pak Robi tadi kita sudah jelas. Kira-kira program yang kita sudah jalankan, kita sudah tahu dalam kegiatan ini ada pertemuan pengurus, dan selain itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kami lakukan karena situasi dan kondisi menyangkut mengenai virus COVID-19 ini. Tapi nanti kita lihat mengenai program kerja yang belum kita laksanakan hingga bulan Maret akan datang. Kira-kira ada kegiatan untuk Pelkat PKP apa saja, nanti itu kita bicarakan. Mungkin yang tadi di stres bawahnya untuk Pak Robi, kita konsentrasi untuk pemilihan pengurus Korwil dan Wakorwil yang baru. Mungkin untuk acara selanjutnya, Ibu Helen bisa memandu kita dalam pertemuan pengurus ini, Bu? Ya, Pak Yopi, terima kasih. Ya, oke, saya serahkan kepada Bu Helen ya. Aduh, silakan Bu Helen. Ya. Ya, Ibu-ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yopi dan Pak Robi, selamat sekali lagi saya ucapkan kepada semua pengurus baru Pelkat PKP Mupel Jabar 2. Aduh, saya senang sekali walaupun ada wajah-wajah yang lama masih menjabat, terpilih kembali menjadi pengurus. Itu puji Tuhan ya Ibu-ibu ya. Dengan semangat, walaupun masih ada yang masih baru nih periode 2020-2022, tapi tetap semangat melayani itu ada ya Ibu-ibu. Ini program saya akan menyampaikan seperti tadi sudah disampaikan, yang paling urgent sekali itu pemilihan Korwil Wakorwil Mupel Jabar 2. Jadi seperti yang sudah saya share di grup pengurus ibu-ibu untuk masing-masing menyiapkan jemaatnya nih, masing-masing menyiapkan ya. Banyak masukan dari saya secara pribadi. Boleh ya ibu-ibu saya buka di sini sekalian. Jadi ibu-ibu tidak boleh takut untuk menjadi Korwil atau Wakorwil. Ya, banyak yang japri masuk ke saya kalau tidak bersedia, tidak mau diutus ya menjadi Korwil Wakorwil. Waduh, kalau 22 jemaat Mupel Jabar 2 tidak mau semua, bagaimana ini? Ya, jadi tidak perlu takut menjadi Korwil Wakorwil. Ya, yang penting kita melayani semua dengan tulus hati. Kita dibantu, ditolong oleh Tuhan. Walaupun kita punya rekan-rekan kerja. Tapi yang terpenting itu kita dibantu dan ditolong, dimampukan oleh Tuhan. Ya ibu-ibu, jadi ibu-ibu harus mempersiapkan calon-calonnya setiap jemaat untuk nanti dalam pemilihan Korwil Wakorwil. Dan yang kedua, ini saya ingin menanyakan karena ada di dalam program kerja kita itu tahun lalu kita di luar dari program kerja itu Natal Pengurus Mupel Jabar 2. Nah, sekarang sudah ada di dalam program, waktu itu kita non-program kita laksanakan di GPIB Shalom ya ibu-ibu, masih ingat? Masih. Ya, di GPIB Shalom itu non program. Nah, sudah dalam program yang 2020-2021 itu sudah masuk dalam program. Nah, ini di dalam kesempatan ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua dalam program Natal Pengurus Mupel Jabar 2. Nah, kita nggak kebayang ya ibu-ibu, kita akan mengalami suatu situasi yang seperti ini.
yaitu pandemi, datangnya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak membayangkan sebelumnya. Tapi sekarang kita dihadapkan oleh situasi seperti ini. Nah, walaupun dalam situasi yang prihatin, kondisi seperti ini, kami berharap walaupun nanti yang melaksanakan bukan kami lagi korwil yang lama, tapi kami mengingatkan kepada semua ibu-ibu ini untuk ada program nih yang masih boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan atau boleh, itu semua nanti tergantung kepada ibu-ibu semuanya. Apakah Natal pengurus Mupel Jabar 2 ini dalam situasi kondisi seperti ini kita bisa laksanakan dalam kecanggihan teknologi yang sekarang? Apakah kira-kira, nah itu yang akan saya minta saran pendapatnya kepada ibu-ibu semuanya. Dan itu masukan untuk nanti korwil-wakorwil yang baru yang menjalankan. Saya nggak tahu nanti pemilihan korwil-wakorwil yang baru itu kapan ya Pak Yopi? Iya, nanti habis ini kita bicarakan. Jadi hanya itu saja yang saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semua. Programnya yang tersisa ya, ibu-ibu yang masih perlu kita laksanakan. Itu aja Pak Yopi ya. Oke, mungkin Ibu Helen saya tambahkan, Bu Helen ya. Ya. Ya, jadi ibu-ibu begini. Pertama kan ibu-ibu ini kan sudah menjadi pengurus PKP di tingkat jemaat masing-masing. Saya mau tegaskan nanti pada saat pemilihan untuk pengurus korwil dan wakorwil yang baru, itu biasanya nama-nama yang diambil dari pengurus ini adalah rekomendasi dari majelis jemaat setempat. Tentunya ada surat dari BP Mupel itu tentang ada dia punya kriteria yang akan diberikan. Nanti yang menentukan majelis jemaat setempat, dalam hal ini ketua 3 atau PHM di jemaat masing-masing. Surat rekomendasinya kepada pengurus Mupel yang baru untuk pencalonan pemilihan korwil dan wakorwil yang baru. Ya, itu pertama untuk pemilihan korwil dan wakorwil. Dan kedua, yang tadi Ibu Helen sampaikan tentang program Natal pengurus PKP Mupel Jabar 2, kalau sudah ada di dalam program kerja, itu bisa dilaksanakan. Itu pertama. Itu keputusan program. Nah, pelaksanaannya nanti setelah serah terima pengurus BP Mupel yang baru kepada BP Mupel lama kepada yang baru. Nah, nanti ibu-ibu di jemaat masing-masing dengar apa pendapat daripada ketua 3 yang baru maupun sekretaris 2 BP Mupel yang baru. Disitulah ibu-ibu bisa berbicara bisa atau tidak dilaksanakan dalam kondisi yang sudah disampaikan oleh korwil tadi, kurang lebih begitu. Ya, kalau kemungkinannya situasi dan kondisi yang memungkinkan, apakah itu dilaksanakan secara virtual atau luring, nah, kita juga belum tahu. Tapi itu adalah keputusan dari pengurus BP Mupel yang baru. Itu penegasan saya tadi menyangkut mengenai informasi dari Ibu Helen saya tambahkan tadi. Jadi sudah itu mungkin nanti kita mau beri kesempatan buat ibu-ibu semua nih yang baru nih untuk mau menanyakan sesuatu. Dan sekaligus kan sekarang kan kita sudah bisa memandang wajah ibu-ibu sekarang biar puas karena akhir pertemuan ini kita udah nggak lihat mukanya lagi. Nah, kalau melihat mukanya Ibu Helen, lihatlah sekarang yang puas-puas. Pak Yopi, saya boleh tambahkan? Silakan Ibu, silakan. Ada banyak masuk ke saya secara japri juga. Ya, silakan. Banyak sekali pertanyaan. Saya hitung ada 17 jemaat. Waduh, pertanyaannya sama Pak Yopi. Mereka menanyakan itu yang nanti makanya saya hanya menjelaskan secara garis besarnya saja, tapi nanti boleh Pak Yopi jelaskan secara detail. Ya. Jadi ada yang bertanya kepada saya, pertanyaannya yang menjadi utusan, yang menjadi utusan untuk pemilihan korwil wakorwil itu
pengurus yang bagaimana? Nah itu, tadinya saya bilang pengurus yang bagaimana? Saya bilang semua pengurus atau pengurus inti saja. Nah ini yang harus dijelaskan kepada mereka semua, Pak Yopi. Ya. Yang nanti itu juga harus saya rasa harus ada kesamaan ya Pak Yopi, supaya mereka juga tidak terus-menerus bertanya mengenai hal seperti ini. Jadi itu kalau saya kemarin menjelaskan utusan yang diutus untuk pemilihan korwil itu adalah mutlak pengurus inti. Ya. Gitu. Ya. Untuk ibu-ibu boleh nanti mendengarkan penjelasan yang lebih detail dari Pak Yopi. Silahkan Pak Yopi. Ya, ibu-ibu begini, mengenai persyaratan untuk menjadi korwil dan warkorwil, pertama memang dari pengurus pertama. Ya, itu kriteria pertama tuh dari pengurus yang ada di jemaat masing-masing. Tetapi jikalau dari PHM atau majelis jemaat dalam hal ini menilai ada di luar pengurus itu yang punya kemampuan dan masuk di dalam kriteria surat yang diberikan oleh BP Mupel, bisa saja mereka itu diwakilkan dari pengurus untuk mengikuti pemilihan korwil dan wakorwil. Jadi tidak menutup kemungkinan di luar pengurus juga bisa diusulkan oleh majelis jemaat setempat, gitu. Ya. Di luar pengurus, berarti Pak Yopi di luar pengurus ini semua pengurus ini yang termasuk di kepengurusan PKP. Di luar pengurus inti atau semua pengurus boleh ambil. Ya, jadi begini. Jadi kita bicara mengenai pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara, ya kan? Itu pengurus inti. Di dalam PKP itu ada seksi kerohanian, ada seksi A, seksi B, dan seksi segala macam ya, humas. Nah, itu kan nanti kan majelis jemaat setempat dalam hal ini ketua 3 dan PHM itu mereka akan menilai kriteria yang disampaikan oleh pengurus BP Mupel yang baru ini, kriterianya apa-apa saja. Contoh begini. Dari pengurus yang terpilih ini misalnya orangnya baru-baru semua. Misalnya ya, menurut mereka mereka belum berpengalaman, mereka belum tahu, mungkin susah berbicara, malu berbicara di depan umum. Kan kemampuan orang tuh masing-masing berbeda-beda. Nah itu akan mereka sampaikan kepada majelis jemaat dalam hal ini ketua 3. Pak jangan saya, Bu jangan saya, kalau bisa si A, si B. Nanti ada rekomendasi dari majelis jemaat setempat untuk dikirim ke BP Mupel untuk pemilihan pengurus korwil dan wakorwil yang baru. Kriteria yang jelasnya saya belum bisa memberikan karena saya tidak mau mendahului kepengurusan BP Mupel yang baru. Nanti surat untuk calon pengurus korwil dan wakorwil yang baru nanti dibuat oleh pengurus BP Mupel yang baru setelah kita serah terima. Kurang lebih begitu ibu-ibu. Nanti kalau informasi saya ini yang kurang jelas, boleh ibu-ibu tanya lagi, kita diskusikan. Sementara itu dulu Bu Helen. Ya, terima kasih Pak Yopi. Jadi ibu-ibu sudah jelas ya bagaimana nanti ya secara singkatnya mekanisme pemilihan korwil-wakorwilnya. Jadi ibu-ibu mempersiapkan, ibu-ibu ketua PKP-nya menanyakan atau mempersiapkan diri juga untuk siap selalu bisa menjadi korwil wakorwil yang baru. Ya, mungkin ada pesan, silakan. Bu Helen pesan ini. Ibu-ibu, saya mau sampaikan begini. Jangan kita merasa bahwa kita baru menjadi pengurus PKP di jemaat masing-masing, terus kita nggak bisa untuk dicalonkan diri sebagai pengurus korwil dan wakorwil. Karena kalau misalnya kita tidak mulai belajar dari sekarang, apalagi kita mau belajar. Betul Pak Yopi. Tadi Pak sambutan dari Pak Bobi juga, kita harus pelayanan ini yang punya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak mampu nanti dikuatkan oleh Tuhan Yesus, jangan takut. Ibu Helen juga dulu begitu. Dia nggak sangka jadi korwil, tapi setelah dia dipilih luar biasa brilian dia. Itu kan pengalaman pelayanan dia, itu menjadi contoh juga buat ibu-ibu yang lain. Kan Ibu Helen sudah bicarakan. Dia nggak nyangka dia dipilih sebagai korwil. Tapi setelah dia dipilih,
dia berusaha dan Tuhan Yesus menolong dia untuk melaksanakan kegiatan ini. Ya, itu pesan saya ibu-ibu, supaya kalau ada misalnya rekomendasi dari majelis jemaat setempat, ikut aja untuk pemilihan korwil, jangan takut. Ya, terima kasih, itu pesan saya. Silakan Bu Ellen, mungkin kita buka termin, barangkali ada dari ibu-ibu yang mau bertanya supaya kita mau lihat wajahnya juga secara jelas ya. Betul, banyak sekali nih ibu-ibu. Ya, Ibu Pak Eva, Yopi, Ibu Sri Haryanja, Ibu Ceti Wayong, Ibu Rusmawati mungkin mau ngomong. Ya, silakan Ibu. Ya, ayo ibu-ibu banyak Ya, sekali nih yang Bu Herman. bertanya sama saya. Ya, Yuri Shalom. iya dari Ibu Revni ya. Ibu Nini biasanya ya. Nah, Ibu Nini, silakan Ibu Nini. Tadi Aduh, sudah. apa saya salah dengar atau Iya. gimana? Tadi Iya. kan kriterianya kalau Iya. menurut Bu Helen kan menanyakan apakah inti atau dengan pengurus lain. Tapi jawaban Pak Yopi kalau ada dari jemaat yang anggota PKP yang ada kemampuan dan PHMJ mengutus, apakah itu bisa? Kata Pak Yopi kan bisa, tapi itu kan bukan pengurus, ataukah yang di korsek atau bidang-bidang? Nah, ini Jadi- yang Ya, jadi mungkin begini, Ibu. Tadi apa saya salah dengar atau gimana? Tadi Pak Yopi bilang kan seandainya ada kriteria yang bisa sebagai anggota PKP. Jadi gini. Diutus oleh PHMJ. Ya, jadi begini. Oke. Jadi biasanya kalau di Shalom itu ada ketua sekretaris bendahara ya Bu ya. Oh iya. Ya, ada pengurus bantuan lain lah enggak? Seksi-seksi lain ada enggak? Nah, ada Pak Yopi. korsek dan Jadi bidang-bidang. ya, jadi gini, yang saya maksud tadi dari pengurus, bukan pengurus inti tadi, pengurus-pengurus. Jadi harus pengurus Bu. iya. Kalau pengurus itu kan orang kan bisa lihat berarti dari pengurus PKP di satu jemaat mereka sudah menilai orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan ini. Kurang lebih begitu ya, jelas Bu ya? Oke. Ya. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Ya. Pak Yopi. Ya, jadi ibu-ibu, jadi masih termasuk di dalam kepengurusan. Jadi dia sudah memang pengurus. Ya. Tapi bukan hanya, berarti tidak dibatasi, bukan hanya pengurus inti, tapi pengurus lain, tapi dia harus pengurus gitu, pengurus pelkat PKP. Misalkan di dalam pengurus inti ada rekomendasi nih dari ketua PKP-nya ke majelis jemaatnya, di kami di pengurus inti ini misalkan ya ibu-ibu tidak ada yang mau Pak. Saya sudah bertanya kepada bendahara, sekretaris, tidak ada yang mau. Saya merekomendasikan kepada pengurus lain ya. Pengurus lain itu yaitu seksi-seksi. Misalnya dari bidang PPSDI, Germasa, ya itu di pengurus di luar dari kepengurusan inti. Nah itu boleh. Mungkin ya Pak Yopi ya. Ya. Boleh ya. Mungkin, ya, yang lebih jelas lagi itu nanti surat yang dikeluarkan oleh BP Mupol yang baru tentang pemilihan korwil dan wakorwil itu yang paling sah. Kalau sekarang ini kan kita berbicara tentang kriteria yang sudah yang dulu-dulu ya. Tapi mungkin kalau yang baru ada perubahan lagi ya nanti kita bisa lihat karena yang sah itu nanti yang baru, kurang lebih begitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Bu Nini. Ya. Ada lagi yang lain boleh bertanya. Ayo ibu-ibu kesempatan ini terakhir bertemu dengan saya. Ya Ibu Pak Yopi. Ya. Nah, silakan. Ibu Mewita, boleh ayo Ibu Mewita. Silakan. Mantan pengurus ya Bu. Tadi buka dulu. Ya. Bu Mewita. Termasuk mantan pengurus yang sudah lama boleh ya Pak Yopi? Prinsipnya begini Bu, kalau dia tuh tergabung dalam kepengurusan tadi dan disetujui oleh majelis setempat nggak ada masalah Bu. Mau lama, mau baru, semua asal ada rekomendasi bisa. Termasuk lama digabung. Ya. Satu lagi Pak Yopi, utusan itu berapa orang ya? Per gereja?
nanti ada kriteria atau surat dari BP Mupol yang baru. Nanti mereka bilang 1 kah, 2 kah, nanti kita ikut aja dengan surat itu. Ya Bu ya? Iya. Lagi kaderisasi itu kan paling enggak 2 periode ya. Bu Helen kan baru sekali, boleh lanjut enggak ya? Oh, boleh Bu, boleh. Tidak boleh Pak Bu Mewita, ini saya jawab. Aturan Pak 2 Yopi saya periode jawab. boleh. Kecuali kalau mau Helen Ini saya pengurus jawab. Gideon ya. Ya, saya jawab. Terima kasih untuk ininya. Cuma yang sah ya itu aturan ya. Saya berpegang kepada sebuah aturan yang sudah dibuat itu tidak boleh diganggu gugat karena itu aturan berhubungan dengan peraturan. Jadi kalau sudah tidak menjadi pengurus di jemaatnya, ini kita berbicara ngomong soal pemilihan korwil. Jadi yang sahnya kalau dia sudah tidak menjadi pengurus di jemaatnya, dia tidak sah untuk menjadi putusan pemilihan korwil. Tuh ya ibu-ibu. Jadi tadi saya tekankan lagi, ibu-ibu tidak boleh takut untuk menjadi korwil. Tidak ada, memang ada aturan kriteria menjadi korwil ini harus seperti ini, harus begini. Itu aturan yang memang sudah dibuat. Tapi soal pelayanan, soal melayani, soal yang Tuhan sudah pilih dia menjadi korwil nanti yang baru ya, itu dijalani saja pengalaman seperti saya tidak membayangkan untuk bisa menjadi korwil itu di Mupel Jabar 2, tapi saya jalani dengan tuntunan Tuhan yang utama dan saya mau belajar, itu kuncinya, mau belajar apapun ya. Apapun kita mau belajar, kita imani saja pelayanan kita, pasti Tuhan akan pimpin, akan tuntun. Ya ibu-ibu ya, soalnya banyak yang masuk kepada saya, banyak yang takut, gimana nih, saya khawatir kalau saya diutus, saya mau ngomongnya nggak enak dengan majelis jemaat, dengan KMJ atau apa itu, aduh gimana, saya takut, saya sudah seperti ini Bu Helen, saya apa adanya, tidak punya apa-apa, aduh sampai bawa saya nggak punya, waduh Tuhan nggak bilang, hai kamu jadi korwil harus punya modal 20 juta misalkan. Hai kamu korwil atau ketua atau apapun kamu harus punya modal sekian, tidak ibu-ibu. Ini pengalaman saya secara pribadi. Uang bisa dicari, kita punya program, kita punya kegiatan yang aduh gimana caranya bisa menghasilkan uang, itu terbukti nyata dari kegiatan-kegiatan non program yang saya lakukan, yang kami lakukan, korwil yang dulu kami jalani itu yang banyak kami lakukan non program. Itu biasanya non program itu tanpa biaya ya ibu-ibu ya, tapi kita bisa lakukan itu asal kita mau melakukannya bersama-sama. Kita ada 22 jemaat, kita bisa lakukan itu bersama-sama dan bisa menghasilkan banyak asal kita mau bersama-sama ya ibu-ibu ya. Sekali lagi jangan takut untuk menjadi korwil Mupel Jabar 2. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Helen jadi pengawas saja, jadi pengawas. Iya. Penasehat. Iya, ibu-ibu ya, saya sedih kadang-kadang ada yang japri saya hanya mengatakan takut. Datang lagi membahas mengenai korwil karena saya selalu mengatakan itu di dalam grup pengurus, lagi-lagi bilang takut.
Waduh, ini bahaya kalau bilang takut ya. Kita memulai pelayanan di mana saja, ibu-ibu. Ya, kita di jemaat dan pelayanan itu juga tidak juga terbentur dari kepengurusan. Kita melayani Tuhan di mana saja, kapan saja. Ibu-ibu terus bertumbuh dalam iman dan semakin giat melayani. Nah, itu jadi giat melayani itu dalam arti tidak boleh takut. Ya, kita hadapi, aduh saya pengurus baru, tapi ada pengurus lamanya nih yang masih terpilih. Wah, itu jangan jadi ciut ya ibu-ibu ya, justru kebersamaan itu dipupuk. Ibu-ibu ya, kebersamaan itu dipupuk. Kalau kita sendiri, kita nggak akan bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau kita bersama-sama, banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya ibu-ibu, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Seputar ini nanti kalau ini saya ingatkan kalau untuk ibu-ibu Natal pengurus Mupel Jabar 2 itu jangan lupa untuk diingatkan kepada K3 yang baru dan korwil-wakorwil yang baru nanti. Karena ini masih di dalam program kerja Natal pengurus Mupel Jabar 2. Ya. Ya. Nanti mau dalam kan dalam suasana seperti ini, misalkan ibu-ibu punya usul atau mau tetap adakan ibadah atau ada perayaan online, misalkan nggak ini ya sekarang kan kita lagi akrab dan belajar untuk sesuatu hal yang teknologi yang canggih. Yang tadinya kita cuma bisanya, saya juga cuma bisanya SMS, WA, main Facebook ya. Tapi sekarang kita sudah mengenal istilah-istilah seminar, webinar, Zoom meeting, live streaming, apalagi Ibu, luring, daring. Tapi sekarang kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar. Ya, jadi kita membiasakan diri untuk walaupun keterbatasan seperti ini, kita masih boleh berkreasi, masih boleh melakukan sesuatu hal yang memang masih dalam pelayanan kita, ya ibu-ibu. Ini yang baru-baru coba ibu-ibu Maya, Ibu Maya, Ibu Jenny, mana nih Ibu Jenny, Ibu Maya, ada yang mau ditanyakan? Ya Ibu Selvikana mau ngomong, masih Bu. Malu-malu Pak Yopi nih, masih malu-malu Pak Yopi. Ya. Itu dari Cipecang, bagaimana rapatnya udah selesai? Mau ngomong apa Cipecang? Ayo Cipecang, Ibu siapa ini yang dari Cipecang? Kalau enggak dari Nehemia aja. Nehemia mau ngomong mungkin Nehemia. Ya. Saya tanya Pak. Ya. Iya, silakan Ibu. Untuk pemilihannya kapan Pak? Kalau untuk pemilihannya, jadi nanti seperti Ketua 5 tadi sampaikan, nanti setelah serah terima, itu yang pertama dilaksanakan oleh BP Mupel yang baru adalah persiapan untuk pemilihan korwil dan wakorwil. Tadi screen yang Pak Agus sudah sampaikan itu dalam peraturan pelaksanaan Mupel, itu kriteria untuk korwil-korwil itu ada, ditegaskan di poin ke-8 itu. Ya, jadi nanti paling lama setelah tahun baru ini sudah dilaksanakan pemilihan pengurus korwil dan wakorwil. Jadi ibu-ibu siap ya, terutama dari yang tadi tanya itu dari Sentul itu nanti udah siapkan diri ya Bu ya untuk calonkan sebagai korwil dan wakorwil. Ada lagi yang mau tanya? Ibu Lydia dari Tonga mau tanya? DS. Dari mana Bu?
suaranya terputus ini, suaranya terputus. Dibuka dulu Bu, suaranya. Jangan bicara Pak Mas itu. Ya, bagaimana Bu? Iya, boleh bertanya. Kalau ya. Kan itu ada 2 periode ya, ketentu gitu. Nah, kalau bisa nggak 2 periode? Iya. Itu dalam ketentuan, dalam peraturan pelaksanaan MUPAL itu boleh maksimum 2 kali. Ya, tapi persyaratannya asalkan dia adalah pengurus di jemaat itu. Itu kuncinya. Nah, tadi Ibu Helen dia sudah jelaskan kan, kalau kita kepengen Ibu Helen lagi, tetapi Ibu Helen bukan pengurus di jemaat Gideon, kurang lebih begitu. Ya. Jadi dari Damai Sejahtera, nanti Ibu siap-siap ya Bu ya, dipilih jadi korwil nanti. Ya. Nanti kita rekomendasikan. Tuh kan belum pakai maju. Maksudnya ayo, maju Bu Teta. Hati malah minta. Bagaimana Bu Sri Haryanja mungkin mau tanya? Ibu Sri masih senyum-senyum dulu lah. Ya, ada yang lain lagi? Itu Ibu Fani Risakota mungkin? Ibu Ceti Wayong mau tanya? Pak Yopi, saya mau tanya dari Trinitas. Ya, silakan Ibu. Ya. Ini ketemu Pak Ibu Yopi di sini. Bukan di PA ya Pak? Iya betul, bukan di PA, di PKP berarti Ibu ya. Luar biasa. Silakan Bu Dice. Ya, tadi yang bahas tentang Natal pengurus. Ya. Kan diadakan nanti setelah pemilihan Korwil Wakorwil. Iya. Berarti udah lewat Natal kan Pak? Kalau boleh usul sih masuk proker depan aja. Oh iya. Natal. Iya. Ya, jadi nanti usul-usulan ini nanti kita bicara dengan ketua 3 yang baru dan sekretaris 2 yang baru. Ya Bu ya? Ya. Ya. Nanti kalau sudah terpilih Korwil dan Wakorwil yang baru, pasti ketua 3 dan sekretaris 2 akan undang ibu-ibu untuk bicara tentang program bulan Januari sampai bulan Maret itu. Ya Bu ya? Ya. Siap. Ya, mantap. Iya. Makanya Ibu Tresia Darti mau tanya Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai seputar kepengurusan PKP? Ya. Iya. Belum. Sementara ini terakhir loh ketemu saya terakhir loh ibu-ibu. Ketemu saya juga Bu ya. Ya. Iya, ada Bu Gladys, mana Bu Gladys? Ini Bu Gladys ada nggak? Wakorwil saya yang luar biasa juga ini. Wakorwil saya yang selalu mendampingi saya kemanapun saya pergi. Ya. Kemanapun Ibu mau makan ya. Ya ibu-ibu ya, saya cuma pesan kepada ibu-ibu. Tadinya begini ibu-ibu ya, saya di dalam pertemuan ini terakhir buat saya dan masih ingin ada pengurus lama ikut dalam pertemuan ini mendampingi pengurus baru. Jadi sekalian saya berpamitan gitu ya ibu-ibu, ada pengurus lama dan baru, tapi karena banyak yang masuk kepada saya yang merasa tidak enak, yang merasa selalu buang jauh-jauh kata tidak enak ya, selalu bikin enak
ya. Jadi kita melayani itu bersama, kebersamaan itu selalu dalam sukacita. Jangan selalu dibuat tidak enak. Kalau sudah keluar dari kata ini sesuatu yang enak dalam kebersamaan. Jadi saya sebenarnya agak kecewa juga sedikit gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Sekalian saya terima kasih kepada semua pengurus Pekat PKP Mupel Jabar 2 yang sudah terpilih, dan sekalian juga kepengurusan Korwil Wakorwil Mupel Jabar 2. Semoga nanti ke depannya ya, kita nggak tahu tahun depan, mudah-mudahan kita sudah bisa bertatap muka, sudah bisa bertemu ya, kegiatan bisa berjalan walaupun masih dalam batasan-batasan, tapi sudah boleh berkegiatan kita Pelkat PKP, terutama di paduan suara Mupel Jabar 2. Masing-masing jemaat di dalam khusus di dalam paduan suara Mupel Jabar 2 ini, karena di Mupel Jabar 2 ini Pelkat PKP-nya ada paduan suaranya. Jadi boleh ketua PKP lebih fokus, misalkan nanti yang sudah utusan-utusan yang kemarin boleh dipertimbangkan apakah masih boleh diutus atau akan digantikan. Nah itu kesepakatan dari pengurus yang baru ya. Cuma saya memberitahukan mudah-mudahan ini akan dijalani terus oleh Korwil Wakorwil yang baru mengenai absensi paduan suara. Jadi saya meminta untuk ketua-ketua PKP di jemaat yang mengikuti paduan suara Mupel Jabar 2, kemarin ada 13 jemaat. Saya mudah-mudahan saya menghimbau untuk bertambah yang ikut paduan suara di Mupel Jabar 2 agar lebih bisa semarak ya di paduan suara di Mupel Jabar 2. Jadi di ketua PKP di jemaat yang mengikuti paduan suara itu untuk lebih mengontrol di absensi ya ibu-ibu, supaya nanti absensi ini bisa diikuti oleh korwil-korwil yang baru ya. Jadi karena ini berhubungan dengan transportasi ya, supaya apa yang sudah saya bikin ini mudah-mudahan diikuti oleh korwil-korwil yang baru agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, ya, Ibu. Ya. Bertambah ya, ini ada yang mungkin yang sudah 13 jemaat, mungkin nanti saya dengar kabar sudah 17 jemaat atau sudah berapa jemaat ya. Wah, saya senang sekali ya. Bisa membuat semarak di paduan suara Mupel Jabar 2 dan bisa boleh ikut keluar mengikuti lomba-lomba misalkan ya. Itu juga saya support ya untuk paduan suara Pelkat PKP Mupel Jabar 2 ya Pak Yopi. Itu saja sih pesan saya ya ibu-ibu. Dalam keterbatasan ini kita kaum perempuan juga harus mampu melihat, mengenal, menggali, serta mengembangkan potensi diri kita agar kita menjadi penolong, mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Ya ibu-ibu ya, masalah boleh datang, krisis boleh hadir ya, tapi tantangan bisa juga datang, tapi mari kita ambil itu semua sebagai sebuah kesempatan. Apa itu sebuah kesempatan? Jadi kesempatan kita untuk bisa menjadi penolong. Kita kaum perempuan menjadi penolong yang mungkin dalam pandemi ini kesulitan ekonomi yang kita alami dalam keluarga, misalkan itu juga kita sebagai kaum perempuan, kaum ibu, sebagai seorang istri, bisa menjadi penolong di dalam keluarga.
Ya, ibu-ibu, kita ambil semua ini menjadi kesempatan untuk kita menjadi orang yang mungkin yang tadi kemarin kita kurang untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan lebih baik lagi, kita tumbuh menjadi orang yang lebih kuat lagi. Dan yang terpenting adalah menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Kita dipilih bukan dengan manusia, tapi kita dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi pengurus apa yang saya bisa lakukan. Saya sudah menjadi pengurus di PKP. Jadi ada kenangannya ya ibu-ibu kita di masa tua. Saya juga nih sudah merasa tua. Ya, ada kenangan saya menjadi jemaat. Masih muda, Bu, masih muda. Jadi wakil ketua PKP di jemaat, menjadi korwil, lalu saya dihadapkan lagi di sesuatu dari hal kecil, dari yang kecil, akhirnya Tuhan mampukan lagi saya ke yang besar. Dari jemaat saya, wakil ketua PKP, akhirnya saya menjadi korwil, akhirnya saya juga dilibatkan di Dewan PKP. Itu suatu pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi pesan saya juga, Tuhan kita ini baik, Tuhan kita ini luar biasa. Ya, ibu-ibu, kita mewujudkan pengakuan kita. Itu masih ingat pengakuan yang moto PKP tahun lalu. Siapa yang masih ingat? Jadi pesan saya nih, kita harus mewujudkan pelayanan kita dengan hati yang tulus, melayani dengan hati. Itu yang saya selalu sampaikan kepada ibu-ibu, melayani dengan hati. Dan pengakuan kita kepada Tuhan, akulah perempuanmu Tuhan. Itu aja yang ibu-ibu ingat. Ini pesan saya kepada ibu-ibu. Ya, akulah perempuanmu Tuhan, yang tangguh, bersahaja, pembawa damai, sehingga dapat menjadi berkat di sekitar kita. Itu saja ya ibu ya. Itu moto yang paling saya sukai, karena memang itu tepat sekali ya ibu-ibu ya. Kita menjadi pembawa damai. Jadi di dalam kepengurusan itu selang pendapat ya, itu tidak selalu satu sepakat, itu biasa, hal biasa. Tapi bukan menjadi suatu hal jadi penghalang, lalu kita jadi ribut, lalu kita jadi ngambek, lalu kita jadi tidak mau bersama-sama di dalam kepengurusan. Wah, itu sia-sia. Kita sudah dipilih Tuhan ya untuk menjadi pengurus. Jadi kita harus betul-betul memahami itu pembawa damai itu bagaimana sih. Nah, itu kita dari hati kebersamaan itu di dalam kepengurusan itu. Jadi kalau kita sudah benar-benar melayani, saya melayani bukan melayani manusia, itu terutama. Itu pengalaman pribadi saya ibu-ibu. Jadi saya selalu di dalam kepala saya, di dalam hati saya, ini saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi apa yang saya dapat, saya ditimpa sana kiri kanan, itu justru saya berterima kasih. Karena apa? Karena saya menjadi kuat. Yang tadinya lemah, saya jadi kuat. Dikuatkan lagi oleh apa? Ya dikuatkan lagi oleh Tuhan. Nah, itu terpaan itu justru menjadi kekuatan buat kita. Misalnya, aduh diejek, pengurus baru nggak tahu apa-apa. Nih ada nih pengurus lamanya misalkan. Pengurus baru nggak tahu apa-apa, diajarin begini. Tidak sesuai, sakit hati. Akhirnya ngambek, nggak nongol. Nah itu bukan melayani dari hati, tapi melayani dari apa Bu Ibu? Cuma dari kepala. Harusnya dari kepala turunnya ke hati ya. Dari hati timbullah kasih ya itu. Jadi ibu-ibu harus pahami itu supaya saya berharap di dalam kepengurusan ibu-ibu yang baru ini
kerjasama, kebersamaan di dalam kepengurusan itu diperkuat lagi, apalagi di dalam situasi seperti ini. Ya, segala sesuatu itu dibikin enak, jangan tidak enak. Segala sesuatu itu dibikin kebersamaan, bersama-sama. Kalau sendiri ketua PKP-nya nggak ada yang bantu, nggak bisa. Ya, jadi harus dibantu dan itu bersama-sama. Ya, Ibu-ibu itu saja. Mantap Ibu Helen. Ya, Ibu Helen, ini kita sudah mendengar itu ceramah singkat dari pengurus ketua PKP ya. Ini merupakan suatu bekal buat kita untuk menjalankan kegiatan kita di jemaat masing-masing. Tapi hari ini saya mau dengar dulu suara pamitan itu dari Wakorwil PKP, Ibu Gladys. Mana Ibu Gladys ini? Iya, ini Bu Gladys mana tadi? Gladys mana? Tadi mau nongol sama saya, Kita tapi bilang tadi saya udah lihat wajahnya tadi. Ibu Gladys, tolong sapaan ibu-ibu dulu. Ayo Bu Gladys. Bu Gladys. Kayaknya udah banyak ya yang. Halo ibu-ibu semua, salam sehat. Halo, ya. Salam sehat Ibu Gladys. Ya. Yopi. Ya. Yopi, salam jumpa walaupun di Zoom. Ya. Terima kasih. Tapi saya dengar tadi udah terlalu banyak ya yang disampaikan oleh Bu Helen selaku Korwil kita. Saya hanya menambahkan lagi Korwil dan Wakorwil itu adalah satu tujuan yang mulia buat ibu-ibu semua. Jadi betul kata Bu Helen, jangan khawatir, jangan takut. Apapun yang akan kita hadapi pasti ada jalan keluar, ada pertolongan dari Tuhan. Jadi semangat aja ibu-ibu. Enggak usah terlalu berpikir ngapain gitu ya. Enggak usah, mengalir aja. Pasti ada cara nanti yang Tuhan akan tunjukkan. Luar biasa. Saya juga terima kasih untuk kerjasama saya dengan Bu Helen selama ini, didukung penuh oleh BP Mupel. Itu suatu hal yang luar biasa ya, yang kita jalani selama 2,5 tahun. Baik program yang ada di program maupun yang tidak terprogram, semuanya boleh berjalan dengan baik. Jadi saya berharap nanti di pengurusan yang baru, Korwil dan Wakorwil yang baru, itu juga sama akan didukung oleh BP Mupel. Terima kasih, itu aja ya buat saya ya, karena tadi udah banyak sekali ibu-ibu udah capek dengarnya. Jadi Wakorwil saya luar yang biasa penting ini. Semangat aja. Ya kita kerja sama-sama, kita tidak memandang apapun, tapi yang saya cuma mau bahwa apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan, itu aja. Jadi nggak usah berpikir macam-macam, kita lakukan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Pak Yopi, terima kasih ibu-ibu semua atas kerjasama. Makasih Ibu Gladys, udah senang bisa melihat wajahnya Ibu Gladys walaupun di Zoom ya. Ya, udah bisa lihat juga wajah Ibu Rosa Sipahelut, Ibu Granade Peter ya, Ibu Koni. Kita udah bisa lihat wajah-wajahnya di Zoom ini ya. Semoga kemudian kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan PKP berikutnya. Begini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu yang mau tanya menyangkut hal yang tadi. Kalau memang tidak ada, nanti ada kita mendengar juga kata-kata perpisahan atau closing statement itu dari Ketua 3 dan Ketua 5 yang sekaligus merangkap Ketua 3 Pak Robi menutup pertemuan kita dengan pesan-pesannya nanti. Nah, saya tawarkan lagi, apakah dari ibu-ibu masih ada lagi yang mau ditanyakan, mau disampaikan? Kalau memang tidak, kita akan tutup pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan ibu-ibu. Ya, ayo ibu-ibu, mumpung kesempatan ini ada BP Mupel, ada yang boleh ditanyakan. Ibu Rasilia Suwarno mungkin mau tanya. Ibu Helen Lapian bisa mau tanya. Ya. Ya. Ibu Lydia, ya bagaimana Pak Gus? Hanya mengingatkan saja, ya. Korwil ini masih bertugas sampai dengan Januari.
Karena jadwalnya itu tanggal 20 baru perkenalan BP baru. 20 Kemudian Januari. rancangan ya 20 Desember. 20 Desember ya. Oke. Nah, itu baru perkenalan, baru peneguhan. Kemudian untuk pemilihan Korwil itu baru bisa dilaksanakan kemungkinan besar Januari. Gitu. Ya, jadi otomatis otomatis Natal itu masih Korwil PKP yang sekarang, Korwil PKP yang sekarang. Jadi jangan dulu ditinggalkan. Kita masih punya tanggung jawab untuk melaksanakan Natal. Aduh, baik gitu. Itu ya. Jadi gitu, selanjutnya bagus. kemudian jadi saya hanya mengingatkan jangan ditinggalkan. Kemudian diingatkan lagi. Iya. Diingatkan lagi bagus. bahwa untuk calon Korwil itu setiap jemaat satu pengurus pelkat ya. Jadi ada 6. Satu pengurus pelkat, ibu-ibu 6. dicatat ya supaya tidak bertanya lagi. Ada 6. Jadi untuk ketentuannya kemarin sudah dibahas. Jadi ketentuannya itu mereka harus sudah diteguhkan untuk periode yang baru. Mantan pengurus tidak bisa karena tidak diteguhkan. Jadi yang sudah diteguhkan yang bisa jadi calon Korwil. Jadi 6 pelkat nanti kecuali PA dan PT itu pelayannya bisa. Jadi tolong diingatkan karena mereka juga diteguhkan. Jadi bukan hanya pengurus kalau di pelayan ya, PA dan PT. Jadi kalau untuk pengurus PKP tidak hanya pengurus inti, tetapi yang jelas mereka semua pengurus yang sudah diteguhkan ketika diutus dan direkomendasi oleh PHM-nya itu bisa menjadi calon. Jadi itu ya. Jadi Korwil ini bertugas paling tidak Januari itu masih kok. Januari gitu ya, Pak Agus. Ya, kalau begitu jadi, tolong dikawal itu yang baru-baru. Berarti masih tanggung jawab saya ya Pak Agus, Natal pengurus ini. Kan belum lagi nanti setelah terpilih nih Korwil terpilih, kan harus ada perkenalan lagi mereka. Setelah perkenalan baru mereka bisa bertugas. Jadi tidak mekanismenya tidak secepat yang dibayangkan. Kalau begitu Desember ini ya. Jadi masih bertugas Bu. Itu aja, makasih. Kalau begitu ibu-ibu, nah saya terima kasih banyak Pak Agus masukannya. Ya. Jadi kalau begitu ibu-ibu, kalau saya sudah mendengar kepastian ini, berarti Natal pengurus ini saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu. Apakah ingin dibuat atau tidak? Ibu Helen begini Bu. Ya. Jangan kita mendahului dulu karena begini. Ini kan serah terima pengurus yang baru ini. Ini kan serah terima dulu di tanggal berapa. Setelah serah terima secara organisasi itu BP Mupel sudah tidak berfungsi. Ini secara organisasi. Tapi secara teknis nanti kita bicarakan dalam rapat BP Mupel nanti hari Senin dulu. Jadi nanti surat kita putuskan setelah rapat Mupel. Intinya setelah serah terima itu baru kita bicarakan. Jangan bicara sekarang. Nanti kalau kita bicara sekarang, hasil keputusan BP Mupel yang baru lain, kita nggak enak Bu. Ya. Oh gitu. Iya. Ya itu saya mana-mana baiknya saja Pak Yopi. Jadi prinsipnya begini. Tadi Ibu Helen bilang secara organisasi kita akan lihat mengenai aturan dan peraturan. Iya, betul. Secara kepengurusan pada saat setelah serah terima BP Mupel yang baru, secara organisasi selesai. Karena Korwil dan Wakorwil itu di bawah BP Mupel. Itu pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kebijakan-kebijakan yang diambil bersama-sama dengan pengurus yang lama, dengan yang baru pada saat setelah terima. Tapi yang jelas fungsi itu sudah pengurus yang baru. Itu yang penting. Oke. Kalau kita bicarakan sekarang, takutnya nanti ada pemikiran pengurus yang baru jadi mentah lagi. Badan pelaksana Pak Yopi, bukan pengurus. Ya. Badan pelaksana. Badan pelaksana. Ya. Ya, Pak Yopi, ini jadi catatan buat saya. Oke, siap.
Ya, jadi nanti kita rapat BP Mupel, nanti sesuai dengan peraturan yang ada kita sampaikan. Pada saat setelah terima itu, nanti kita sampaikan juga kepada BP Mupel yang baru. Ya. Jadi dari ibu-ibu ada yang mau tanya lagi? Pak Yopi, bisa usul nggak? Usul apa tuh Bu? Pak Yopi bisa usul. Ya. Kita nih kan Jabar 2 ini terdiri dari 22 jemaat ya, cukup lumayan luas. Ya. Saya usul kalau bisa pengurus nih untuk korwil ada ditambah 1 orang lagi, jadi 3 orang supaya bisa saling mendukung aja kerjanya nanti seperti itu. Jadi mungkin ini cuma usul aja, karena saya lihat juga di beberapa BP Mupel lain itu ada yang 4 bahkan 3 ya. Iya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya. Kita lumayan besar nih, Mupel Jabar 2. Ini cuma usulan aja. Ya, bisa usul jadi 3 orang gitu. Usul diterima dan akan disampaikan di dalam rapat pengurus Mupel. Terima kasih Pak Yopi. Ya, nanti kami usulkan kepada BP Mupel yang baru. Thank you. Pak Yopi. Ya. Siap. Oke, Ibu-ibu kalau tidak ada lagi, Ada yang bertanya lagi? Ya. Kita akan mendengar dulu apa namanya dari Pak Robi. Closing statement dan sekaligus perpisahan kita dengan ibu-ibu sekalian. Mungkin sebelum Pak Robi, saya dulu deh, takut nggak kebagian. Iya boleh Pak Yopi ya. Mungkin Pak Yopi sebelum closing statement Pak Pak Yopi Mandang, ada Pak Yopi Mandang juga Pak Yopi. Ada yang tentu Pak Yopi Mandang belum bicara tuh. Pak Yopi Mandang belum bicara Pak Yopi. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya sudah mengikuti dari perbincangan tadi. Pertama itu mengenai kegiatan ya. Kegiatan kita sebenarnya ada satu kegiatan yang sangat mendesak, yaitu ya tadi sudah disinggung oleh Pak Agus, itu mengenai Natal PKP di bulan Desember ini. Kita sudah di pertengahan Desember. Jadi itu juga kalau di dalam jadwal, di dalam program kerja kita itu penyelenggaranya GPI BSC Bawah. Jadi barangkali juga itu perlu perlu kita lihat lagi. Nah, jangan dulu kita bilang mau diselenggarakan atau tidak. Kan nanti kan metode pelaksanaannya apakah bisa virtual ya, tapi kita supaya itu disikapi tentang pelaksanaan Natal ini. Karena kegiatan kita program tahun ini untuk PKP, mungkin saya ingatkan kembali, program kita ini kan masih ada 2 yang kegiatan yang harus dilaksanakan yang tercatat dalam program kita, yaitu program pertama itu yaitu Natal PKP yang di bulan Desember ini. Kemudian di bulan Februari kan kita ulang tahun PKP yang ke-56. Jadi tapi mungkin itu akan masuk ke kepengurusan baru. Nah, cuma yang perlu kita tegaskan di sini bahwa Natal ini ya tentu kalau lihat dari jadwal kita ini pasti masih Korwil yang 2017-2020 yang harus menyelenggarakannya gitu ya, supaya kalau kita nanti menunggu kepengurusan baru yang 2020-2022 kan sudah lewat momen Natalnya. Barangkali itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Jadi itu yang mendesak. Jadi tapi kita masih ada waktu untuk menyelenggarakannya. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, tadi kita berpolemik ya sedikit tentang pemilihan Korwil. Mungkin satu hal yang menjadi acuan kita bahwa peraturan pelaksanaan pemilihan calon pengurus Pelkat itu jelas dari Majelis Sinode bahwa kepengurusan Pelkat itu khususnya Korwil itu tegaskan itu bisa dengan cara bergiliran ya, itu lebih leluasa lagi. Tapi kalau di kita kan di dalam Digi Mupel Jabar 2 ini, walaupun juga di dalam PPM-nya peraturan pelaksanaan Mupel itu tidak secara tegas dilaksanakan, tapi
yang sudah berjalan saat ini biasanya kita tunjuk atau kita pilih ya dari utusan-utusan dari tiap-tiap jemaat. Nah, itu yang perlu kita atur lebih baik, tapi barangkali juga itu nanti akan diatur kemudian oleh BP Mupel 2020-2022 ya, yang mungkin itu ya pasti saya lihat kalau lihat dari jadwal kita ini itu di akhir Januari baru itu kita laksanakan. Jadi yang perlu kita lihat sekarang ya mungkin sambil kita berjalan jangan dulu merasa bahwa pengurus atau korwil sekarang sudah selesai, tapi masih ada mungkin yang perlu masih bisa dijalankan. Jadi jangan dulu buru-buru pamit, tapi barangkali mari kita selesaikan dulu satu kegiatan ini, kegiatan yang sungguh sangat mulia yang harus kita laksanakan karena Natal kan. Di samping itu sekaligus kita mengadakan pertemuan kembali. Bisa juga kalaupun itu kita bikin daring atau semi ya, setengah daring setengah luring, bisa juga seperti itu. Bisa, iya. Kegiatan atau live streaming ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Yopi ya. Iya, sama-sama. Jadi itu yang disampaikan Pak Yopi Mandang tadi, kita kan sudah bisa jelas ya percakapan kita tadi awal, pada prinsipnya arahannya sama. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini nanti kita mendengar keputusan bersama setelah kita rapat dengan BP Mupel nanti ini hari Senin ini BP Mupel akan rapat. Hasil pembincangan kita di temu pengurus Mupel PKP Mupel Jabar 2 ini kita bahas juga di rapat BP Mupel yang akan datang. Yang jelas nanti secara kebersamaan kita nanti serah terima kapan. Sesudah serah terima kita juga akan nanti koordinasi dengan BP Mupel yang baru menyangkut mengenai kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan dalam program tahun ini. Saya rasa itu ya, Bu Helen ya. Iya Pak Yopi. Mungkin saya tambahin juga Pak Yopi kan memang terima kasih Pak Yopi Mandang. Waktu sebelum corona juga kan kita mengadakan Natal Pengurus Mupel Jabar 2 itu di bulan Januari ya, Ibu-ibu masih ingat? Iya. Iya, di bulan Januari pertengahan tanggal 18 Januari 2019 ya. 19. Ya, 2019. Itu juga kita adakan di bulan Januari. Ya, di Salon. Ya, Januari. 2020 dong. 2020. 2020. Oh ya, Ingat saya ya. Januari 2020, Bu. 2020. Tahun kemarin. Iya, ini tahun ini Bu, tahun Januari. 18 Januari kalau nanti kita buat juga di bulan Januari, berarti tahun 2021 ya. 2021 ya. Iya, kalau ini tahun lalu kita bikin itu di Januari 2020. Kalau misalkan masih dalam kepengurusan saya, berarti kita bikin di Januari 2021. Ya seperti yang tadi Pak Yopi Mandang sampaikan, itu juga bisa ya Ibu-ibu, kita tidak menghambat dalam situasi pandemi ini, kita tidak menghambat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, walaupun itu dipikirkan bersama. Memang tuan rumahnya Zebaot itu memang sudah dirapatkan, sudah kita ini cantumkan dalam program. Jadi bisa diadakan yaitu seperti yang Pak Yopi Mandang bilang, bisa diadakan secara luring atau daring atau live streaming misalkan, utusan-utusan dari setiap jemaat atau bagaimana itu nanti pengaturan berikutnya ya Ibu-ibu ya. Saya belum tahu kapan ini, belum tahu jelasnya bagaimana. Jadi saya sebenarnya memang pada saat kesempatan ini juga akan menanyakan bagaimana apakah kita mau melaksanakannya atau tidak. Kalau keputusannya akan melaksanakan, saya akan membuat suatu kegiatan yang
memang kita bisa laksanakan walaupun secara misalkan itu kita keputusan bersama, mau virtual atau live streaming atau apa, itu keputusan bersama. Tadinya memang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu gitu. Awalnya saya bertanya dulu mau dilaksanakan atau tidak. Kalau mau dilaksanakan itu akan kita pikirkan bersama bagaimana melaksanakannya. Nah, kalau sudah saya mendapatkan bagaimana melaksanakannya, masukan dari 22 jemaat ibu-ibu PKP Mupel Jabar 2, apa yang akan kita bikin, apa yang kita akan buat di dalam perayaan Natal Pengurus Mupel Jabar 2. Itu yang tadinya saya akan sampaikan, yang ingin saya juga tanyakan kepada ibu-ibu. Tapi saya menunggu, lebih baik saya menunggu lebih jelasnya saja ya Pak Yopi ya, untuk ini. Nanti kalau misalkan mau dibikin bulan Januari atau bagaimana, nanti saya akan minta tolong diberitahu keputusan dari rapat nanti hari Senin. Ya, jadi begini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Yang tadi saya sudah tegaskan, nanti hari Senin ini BP Mupel rapat. Ya. Nah, masukan-masukan ini kita bicarakan. Ya. Karena kalau nanti kita sudah serah terima, kan kalau itu kan sudah selesai tugas kita. Ini secara organisasi, itu pertama. Ya. Nah, kalau misalnya nanti dibicarakan itu, ya diminta tolong untuk Korwil dan Wakorwil yang lama ini mau melaksanakan, nah itu yang kita harus sampaikan setelah kita bicara dengan BP Mupel yang baru. Ya. Nah, kan masa orang sudah selesai, kita mau masih duduk lagi sebagai pengurus melaksanakan, ya kan? Itu pemikiran saya. Jadi kita nanti bicara dulu, jangan ngambil keputusan sekarang. Kalau kita ngambil keputusan sekarang nanti jadi mentah. Kalau yang baru setuju nggak ada masalah. Kalau yang baru tidak setuju, nah itu pemahaman saya, Bu. Jadi nanti tunggu saja hasil rapat dengan BP Mupel. Nanti kita Mupel ini harus Senin rapat. Terus mau serah terimanya kapan? Nah, setelah serah terima itulah kita bicara. Baru nanti surat keluar dari BP Mupel yang baru tentang pelaksanaan Natal ini bagaimana, nanti mereka yang bicara. Itu yang punya wewenang. Makasih. Ya, tapi kalau Pak Yopi, tapi kalau sudah serah terima, sudah pemilihan Korwil Wakorwil yang baru, ya sebaiknya tidak yang lama lagi ya Pak Yopi. Iya Ibu Helen, secara organisasi kan saya sudah tegas-tegasin. Ya. Kalau sudah serah terima, kita tidak punya hak lagi. Itu logikanya. Nah, soal nanti teknisnya BP Mupel yang baru minta tolong Korwil yang lama untuk penggagasnya, bisa saja. Karena itu kan, ya kan? Udah jelas Pak Yopi, udah jelas ya. Nah, jelas banget. Ya, jelas. Ya, oke. Oke, kalau tidak ada lagi, Pak. ada yang mau tanya lagi kira-kira? Kalau tidak ada, kita bisa. Saya tanya. Ya, silakan Bu. Saya tanya Pak. Ya, Apakah setelah silakan. itu ada lagi pertemuan Zoom seperti ini Pak? Dalam Setelah program kerja, rapat pertemuan BP Mupel? kalau di dalam program kerja, pertemuan. Iya Bu, kalau untuk pertemuan pengurus PKP dalam program cuma 2 kali. Ini yang terakhir. Iya. Ya. Tetapi kalau ada mau membicarakan tentang Natal, pasti ada. Nanti ada undangannya dari BP Mupel yang baru, gitu Bu, ya. Jelas ya Bu ya? Ya. Iya. Oke. Oke. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu kepada ibu-ibu sekalian di semua pengurus PKP Mupel Jabar 2. Saya mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaannya selama ini kita bekerja dalam menjalankan akan program kerja. Mungkin kalau ada dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Ya, semoga Tuhan Yesus akan memberkati kita semua di tengah-tengah pelayanan ini. Sekarang saya mau serahkan kepada Ibu Helen. Ada lagi sebelum saya serahkan kepada Pak Robi? Sudah cukup ya Pak ya, cukup Pak ya? Yopi, karena semuanya sudah tidak ada lagi Ya, yang bertanya. sekarang
closing statement oleh Ketua 5, Bung Robi sekaligus merangkap Ketua 3. Silakan Bung Robi. Ya baik, Pak Yopi, Bu Helen, Bu Gladys, dan seluruh ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu banyak kita melakukan satu penata layanan bersama. Ibu-ibu di GPB sebenarnya cukup dinamis ya. Jadi tadi kita sudah begitu banyak penyampaian apa yang dievaluasi, yang diberikan masukan baik dari Ibu Korwil dan Pak Korwil dan juga Pak Yopi. Ini menjadi satu bagian pembelajaran kita bersama bahwa penata layanan di MUPEL Jabar 2 itu sebenarnya tidak terlalu kaku-kaku banget ya. Hanya kita memang punya dasar mekanisme yang dibuat di peraturan pelaksana MUPEL. Nah, oleh karena itu dalam proses peralihan memang khususnya di Korwil itu memang mengikuti SK yang dibuat oleh periode yang berjalan. Jadi begitu periode itu berakhir dan melakukan serah terima dalam ibadah, maka secara fungsi itu sudah berakhir dan dilanjutkan. Jadi mekanismenya dilanjutkan oleh BP MUPEL yang baru, dan juga mungkin kalau langsung dilakukan seminggu kemudian oleh Ketua 3 atau Sekretaris 2 melakukan pemilihan Korwil, kita harus siap. Jadi makanya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Yopi Tala itu mohon untuk kita menunggu dulu di hari Senin. Kami akan melakukan konsolidasi, karena tadi saya juga berdapat info dari Pak Agus tadi bahwa tanggal 20 melakukan perkenalan, maka dari situlah sebenarnya sudah berakhir fungsi secara mekanisme penata layanan. Ya. Jadi kegiatannya tetap berjalan, hanya nanti apa yang disampaikan dalam rapat besok, mekanisme karena itu ada tuan rumah. Jadi kita pertama mungkin menyerahkan dulu kepada tuan rumahnya. Jadi GPB Zebaot kita percayakan dulu mempersiapkan mengenai nanti siapapun Korwil atau Ketua 3 Sekretaris 2 yang melaksanakan, kan sudah secara program disetujui dalam sidang wilayah yang lalu adalah Zebaot, maka kita percayakan dulu bagi ibu yang hadir dari Zebaot untuk mempersiapkan. Ya, kata mempersiapkan ini yang nanti tadi yang disampaikan masukan antara kemungkinan pasti dengan situasi saat ini kemungkinan besar adalah sifatnya daring, atau mungkin bisa saja nanti kita mensyukuri tim MN kita sudah mempunyai perlengkapan untuk melakukan perekaman video. Contohnya pada hari ini juga rapat kita yang terakhir ini direkord ya, di recording, jadi bisa menjadi dokumentasi kalau ibu-ibu nanti ditanya sama PH-nya mana buktinya ibu-ibu mengadakan pertemuan, sudah ada recordnya. Jadi nggak perlu dicatat-catat, recordingnya sudah ada, mukanya ibu-ibu sudah ada oleh tim MM. Jadi nanti kalau ditanya PH-nya khusus Ketua 3, buktinya tinggal minta di sekretaris Pak Agus, nanti di WA ke grupnya ibu-ibu atau nanti melalui Korwil bukti kita pada pertemuan hari ini. Oleh karena itu dengan kata akhir untuk mewakili kami dari BP MUPEL periode 2017-2020, kemudian juga Korwil, Bu Helen dan Ibu Gladys serta seluruh rekan-rekan yang mendukung dalam kegiatan periode yang berjalan saat ini, kami senantiasa memohon hikmat dan biarlah apapun sebagai manusia dalam kelemahan keterbatasan, kami mohon untuk dapat bersama-sama kita meyakini Tuhanlah yang menyempurnakannya. Karena itu terima kasih, dan sebagai closing statement sekali lagi biarlah berkat Tuhan menyertai setiap kita yang telah mengakhiri fungsi kita masing-masing, dan selamat juga kepada ibu-ibu dengan kata pesan tadi yang terakhir oleh baik dari Bu Helen dan Bu Gladys. Ya, jangan ragu-ragu karena keterpilihan siapapun di dalam MUPEL Jabar 2 itu tidak pernah ada yang sulit-sulit kok. Ya, semuanya pasti disupport. Ya, jadi setiap kita pasti diperlengkapi satu dengan lain. Tadi sudah dibilang, marilah dalam kebersamaan di Jabar 2 ini sudah menjadi contoh setelah kita melakukan satu dipercayakan sebagai panitia. Oke, walaupun didera oleh pandemi, kita dapat melaksanakan itu dengan menyatukan kepala gereja. Demikian Pak Yopi. Ya, terima kasih banyak Pak Robi sudah menyampaikan pesan buat kami semua. Dan ibu-ibu sekalian,
karena tadi awal itu dibuka oleh Korwil dan akhir ini kita beri kesempatan untuk Wakorwil Ibu Gladys untuk ditutup dengan doa. Silakan Ibu Gladys. Baik, Pak Yopi. Mari Ibu-Ibu sekalian, Bapak-Bapak, kita tutup pertemuan kita siang hari ini dalam doa. Segala puji kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa, atas kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami di sini sebagian dari ibu-ibu yang tergabung dalam Pelkat PKP Mupel Jabar 2. Kami bersyukur atas penyertaan dan kasih Tuhan, kami telah boleh menyelesaikan pertemuan ini di siang hari ini. Tuhan, banyak yang kami bicarakan, banyak hal yang boleh kami rencanakan ke depan. Kami mohon Tuhan mau campur tangan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk kelanjutan program-program yang akan kami jalani. Tuhan berkati ibu-ibu masing-masing dalam jemaat masing-masing. Tuhan berkati tugas tanggung jawab mereka. Mereka yang lama, pengurus lama maupun mereka yang baru terpilih. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Biarlah kasih penyertaan Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih untuk BP Mupel yang telah senantiasa mendukung kami dalam pelayanan ini. Kami serahkan pelayanan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati mereka masing-masing dalam tugas tanggung jawabnya maupun dalam keluarga. Tuhan berkati mereka dalam segala hal. Terima kasih Tuhan atas pertemuan siang hari ini. Kami alaskan seluruh pembicaraan kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Mohon perhatian, kita mau foto bersama. Kita foto bersama. Jadi buka dulu komputer masing-masing. Pak Agus, bisa nggak difasilitasi kita foto bersama dulu Pak sebelum kita tutup Pak? Ya. Pak Jimmy mungkin bisa bantu kita untuk foto bersama dulu Pak Jimmy. Ya, Pak Jimmy lah yang foto. Ya, bisa Pak Jimmy bantu. Ini foto wajah ibu-ibu yang terakhir ini ibu terakhir Pak. Aduh, enak aja terakhir. Iya, artinya terakhir dalam kepengurusan ini Bu. Iya. Iya benar. Terakhir. Iya, bagaimana Ibu Eva Tita Ini bukan Hena? foto terakhir Pak, foto terbaru. Ini yang terbaru untuk mereka. Foto terbaru Pak. Iya, betul. Kita foto dulu. Kita yang lama Pak Yopi. Iya, betul. Ayo, Ya. foto. Ya. Main. Ibu Eva udah senyum aja nih. Ibu Eva rambut baru. Baru. Ya, betul. Jadi malu. Baru pulang dari Belanda nih. Iya benar. Oke, Pak Jimmy? Udah? Belum informasi. Bagaimana Pak Agus? Pak Jimmy udah? Biar semua senyum. Ya, nanti biar dihitung dulu nih. Iya, dihitung dulu. Sepertinya Mas sudah. Udah ya? Sudah. Siap ini, ulangi Pak. Ulangi lagi Pak Jimmy. Ulangi lagi deh. Katanya belum terasa Pak Agus. Iya. Oke, Pak Jimmy udah selesai ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Helen, Ibu Gladys, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Sama Helen, ya mari. Terima kasih Bu Gladys. Semuanya ibu-ibu ya. Selamat menyambut Natal. Iya, terima kasih. Ya. Berkati semuanya. Ya.